Salah satu agenda pokok perhelatan Muktamar NU ke-33 di Jombang, Jawa Timur adalah menentukan Ketua Umum PBNU yang baru periode 2015-2020. Presiden Joko Widodo membuka Muktamar hajatan 5 tahunan tersebut. Apa saja yang disampaikan Presiden kepada peserta Muktamar NU? Saat ini untuk lebih lengkapnya kami telah bergabung bersama dengan rekan kami, ada Rifai Pamone dari Jombang, Jawa Timur. Rifai, apa saja hal penting yang disampaikan Presiden dalam sambutannya di Muktamar NU? Dalam rangkaian pembukaan Muktamar ke-33 Nahdlatul Ulama yang dihadiri oleh Presiden Joko Widodo sekaligus membuka berlangsungnya Muktamar ke-33 di Kabupaten Jombang untuk Nahdlatul Ulama Zakiyah, Presiden Republik Indonesia menyampaikan beberapa hal untuk seluruh muktamirin yang akan melakukan kongres ataupun sidang pleno di hari-hari berikutnya dalam upaya mencapai rekomendasi sesuai dengan tema yang diangkat oleh Nahdlatul Ulama di tahun ke-33 pelaksanaan muktamarnya, yaitu meneguhkan Islam Nusantara untuk peradaban dunia dan juga Indonesia. Presiden berharap usai muktamar ini seluruh harapan dan tujuan dari Nahdlatul Ulama bisa dijuantahkan dalam perjalanan pembangunan bangsa, termasuk juga untuk memberikan sumbangsi yang tepat bagi peradaban dunia. Berikut pernyataan dari Presiden Joko Widodo. Terbesar di Indonesia, Nahdlatul Ulama telah memberikan kontribusi besar untuk menjaga Indonesia dan tetap menjadi Indonesia. Sejarah mencatat, sejak didikannya pada tahun 1926, tokoh-tokoh Nahdlatul Ulama turut membidani lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia dan menjaga dari berbagai bentuk ancaman. Oleh karena itu, tidak diragukan lagi jika Nahdlatul Ulama senantiasa menjadi garda terdepan dalam menjaga NKRI dan Pancasila. Dan ini menjadi bukti keteguhan sikap Nahdlatul Ulama dalam menjunjung semangat kebangsaan, menjunjung semangat menegakkan keindonesiaan, menjunjung semangat menghargai kebinekaan. Saya mengapresiasi tema besar yang dipilih Nahdlatul Ulama dalam muktamar kali ini, yakni meneguhkan Islam Nusantara untuk peradaban Indonesia dan dunia. Saya mendorong agar tema ini dimaknai secara positif, karena tema ini menunjukkan bahwa Nahdlatul Ulama dan umat Islam Indonesia mempunyai posisi yang strategis, bukan hanya dalam membentuk peradaban bangsa, tetapi bisa menjadi inspirasi peradaban dunia. Presiden Joko Widodo dan Ibu Negara Iriana Joko Widodo beserta seluruh rombongan Menteri Kabinet Kerja sudah meninggalkan arena Muktamar karena memang rangkaian seremonial dari pembukaan Muktamar ke-33 NU ini telah usai. Meski demikian masih akan dilanjutkan dengan sejumlah agenda inti dari Muktamar ke-33 seperti halnya sidang pleno. Zakiyah. Ya, Rifai, lalu kemudian bagaimana dengan mekanisme pemilihan Ketua Umum dari PBNU dalam Muktamar kali ini? Sidang pleno yang kami maksudkan tadi sebagai salah satu agenda inti dalam Muktamar ke-33 Nahdlatul Ulama akan membicarakan sejumlah agenda utama, diantaranya adalah penentuan dari pengurus besar Nahdlatul Ulama, dalam hal ini adalah Ketua Umum atau yang dikenal dengan istilah Ketua Tanfiziyah. Kemudian juga yang terpenting adalah bagaimana Dewan Pembina dari pengurus besar Nahdlatul Ulama ini juga akan ditunjuk atau ditentukan dalam Muktamar ke-33. Dewan Pembina ini bisa disebut sebagai Rois Am. Dalam sistem pemilihannya akan menjadi sangat menarik untuk diperbincangkan, Zakiyah, karena dalam beberapa minggu terakhir sistem penunjukan atau yang dikenal dalam istilah Nahdlatul Ulama sebagai Ahwa atau Ahlul Halli wal Aqdi yang merupakan sistem penunjukan secara langsung menggunakan sistem formatur atau musyawarah mufakat menentukan pemimpin dari Rois Am Nahdlatul Ulama akan dilakukan atau diserahkan kepada para ulama yang telah direkomendasikan oleh pengurus besar Nahdlatul Ulama sebagai ulama sepuh yang sangat diimani atau diimami oleh seluruh muktamirin dan juga tentunya warga Nahdlatul Ulama atau yang dikenal sebagai Nahdiyin.
dalam beberapa kesempatan memang ada beberapa kelompok yang masih mempertanyakan terkait dengan pemberlakuan sistem AHWA dalam Muktamar ke-33, namun hal tersebut masih akan dikembalikan kepada sidang pleno seperti halnya dalam sidang tata tertib yang rencananya akan dilakukan pada malam hari ini. Meski akan diprediksi alot dalam pembincangannya atau pembicaraan dalam sidang pleno terkait dengan tata tertib, termasuk di dalamnya pemilihan atau mekanisme dari penentuan Ketua Tanfiziah dan juga Rois Am dari Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. Namun seluruh muktamirin menyatakan bahwa sistem AHWA sedianya cukup baik, namun masih harus diperhatikan terkait dengan timing dan juga beberapa hal yang menyangkut di dalamnya. Demikian sementara informasi dari arena Muktamar Nahdlatul Ulama. Zakia. Baik, terima kasih Rifai Pamone atas informasinya.